Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandi Chandra Wijaya dari kelas 11 siswa 1 dengan nomor absen 40. Di sini saya akan menjelaskan materi kimia bab 2 mengenai minyak bumi. Jadi minyak bumi itu merupakan sebuah campuran yang terdiri dari berbagai hidrokarbon dan sedikit senyawa nitrogen. Minyak bumi ini adalah suatu senyawa hidrokarbon, bukan senyawa murni, tapi senyawa campuran. Secara fisik, minyak bumi ini merupakan cairan kental berwarna coklat gelap atau agak kehijauan dan mudah terbakar. Mudah terbakar ini karena komponen utamanya merupakan senyawa hidrokarbon, yang mana senyawa hidrokarbon itu memang mudah terbakar. Secara proses, minyak bumi ini terbentuk dari pelapukan berbagai macam sisa organisme, seperti tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad renik yang sudah bertimbun dalam dasar lautan bersama lumpur selama jutaan tahun lamanya. Lumpur tersebut akan berubah menjadi berbagai batuan sedimen yang berpori, sedangkan sisa-sisa organisme akan bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan terkumpul pada sebuah daerah perangkap atau batuan kedap atau batuan kedap. Gas alam, minyak, dan air akan terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Pada rongga bagian atas ada gas alam, sedangkan pada cairan minyak mengambang di atas deposit air. Minyak bumi adalah campuran kompleks yang sebagian besar, sekitar 90-97% itu terdiri dari senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi terutama adalah alkana, sedangkan sisanya adalah sikloalkana, alkena, alkuna, dan senyawa aromatik. Komponen kecil lainnya selain hidrokarbon adalah senyawa-senyawa karbon yang mengandung oksigen, belerang, ataupun nitrogen. Gas alam dalam minyak bumi ini sebagian besar terdiri dari alkana bersuhu rendah, yang mana jumlah atom karbonnya itu terdiri dari 1-4, dengan metana sebagai komponen utamanya. Selain alkana juga terdapat gas lain seperti CO2, O2, N2, selain itu juga H2S, ataupun ada gas mulia seperti helium dalam jumlah yang sangat sedikit. Dalam literatur atau sumber lain, minyak bumi ini yang kalau dipisahkan berdasarkan jumlah atom karbonnya, di mana jumlah atom karbon yang berbeda berarti memiliki titik didih yang berbeda juga. Dapat dibagi menjadi 6 kelompok secara umum. Pemisahan ini menggunakan cara destilasi, di mana destilasi ini merupakan proses pemisahan komponen dari satu cairan dengan proses pendidihan atau pemanasan hingga mendidih sehingga memperoleh kelompok senyawa berbeda berdasarkan titik didihnya. Jadi jika dilakukan destilasi tadi, komponen pertama yang paling ringan atau yang akan pertama mendidih yaitu komponen-komponen gas. Jumlah atom karbonnya itu berjumlah 1-4. Dia itu alkana rantai pendek. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya itu gas LPG yang bisa kita temui. Yang kedua itu nafta. Jumlah atom karbon ini sekitar 5-10. Kelompok nafta ini berwujud cair pada suhu ruang tetapi cepat menguap. Contoh yang dapat kita temui sehari-hari itu dari kelompok nafta ini adalah bensin. Yang ketiga itu ada kerosin. Sama seperti nafta, dia ini berwujud cair dalam suhu ruang tetapi tidak lebih cepat menguap dibanding dengan nafta. Contohnya itu yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari itu minyak tanah. Yang keempat itu ada minyak gas ringan dan minyak gas jasa. Sering juga disebut sebagai solar. Jumlah atom karbonnya itu antara 13-40 atom karbon. Contoh yang dapat kita temui sehari-hari itu contohnya itu bahan bakar mesin diesel, bahan bakar alat-alat besar atau mesin berat gitu. Yang kelima itu residu. Residu ini berisi hidrokarbon rantai panjang dan dapat diolah lebih lanjut lagi pada tahap kedua menjadi berbagai senyawa karbon lainnya, dan sisanya itu akan menjadi aspal atau lilin. Dari contoh yang saya sebutkan tadi, sebelum menjadi bahan yang siap digunakan harus diolah pada proses distilasi tahap kedua. Proses kedua ini terdiri dari perangkahan, proses yang selanjutnya itu ekstraksi, selanjutnya kristalisasi, setelah itu pembersihan dari kontaminasi. Sekian dari apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.